Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya, kepada diri dia sendiri dia khianat. Dia mengkhianati dirinya, apalagi kepada orang lain. Maka kita dituntut untuk jangan sampai mengkhianati diri, jangan sampai mendustai diri. Al-Quran bercerita tentang itu. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ya allazina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Maka kepada diri, kalau dia sudah berkhianat, pasti kepada orang lain dia berkhianat. Maka jaga amanah, mana amanah kepercayaan. Maka kata orang, sekali berdusta orang tidak akan percaya, betul. Maka jaga integritas, jaga nama baik, jangan sampai kita sendiri merusak nama baik diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua, Bapak Pengurus yang sama kita muliakan, para orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah yang tak dapat disebutkan satu persatu, InsyaAllah yang hadir di Masjid As-Sahal ini dimuliakan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jumat kemarin izin tak sempat hadir karena posisi tidak di Tanjung Pinang, Pak Ketua, lagi di Jambi. Mudah-mudahan kelanjutan kajian kita bisa kita teruskan insyaAllah pada subuh hari ini, masih terkait pembahasan Gurindam 12. Subuh ini masuk pasal ke-8. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pasal ke-8 Gurindam 12 itu terkait dengan adab bergaul. Nah, tentang amanah, tidak boleh zalim dan berbicara dengan baik. Pasal 8 ini berbunyi, barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya, kepada diri dia sendiri dia khianat. Dia mengkhianati dirinya, apalagi kepada orang lain. Maka kita dituntut untuk jangan sampai mengkhianati diri, jangan sampai mendustai diri. Al-Quran bercerita tentang itu. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ya allazina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Maka kepada diri, kalau dia sudah berkhianat, pasti kepada orang lain dia berkhianat. Maka jaga amanah, mana amanah kepercayaan. Nah,
Maka kata orang, sekali berdusta orang tidak akan percaya, betul. Maka jaga integritas, jaga nama baik, jangan sampai kita sendiri merusak nama baik diri kita. Ini pesan sangat mendalam Gurindam 12 ini. Raja Ali Haji beliau seorang sastrawan dan sekali juga ulama. Lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat. Maka karya beliau, Raja Ali Haji, pahlawan nasional di Provinsi Kepulauan Riau, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, dan pesan-pesan itu masih ada kaitan dengan masa kekinian. Oleh karena itu, pasal 8 bait pertama, barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada diri dia khianat, apalagi kepada orang lain. Maka jaga nama baik. Allah berpesan, jaga amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Amanah kepada kita anak, amanah kepada kita keluarga, jaga itu. Hadis Nabi Imam Muslim, ayatu munafik salasun iza hadatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khana. Ciri orang munafik itu 3. Pertama, kalau dia berbicara pasti dusta. 10 omongannya 1 susah kita tidak percaya. Hati-hati, lagi sekarang tahun politik, pemilihan wali kota lagi, janji-janji. Bapak Ibu diberikan Allah SWT. Yang kedua yaitu apabila berjanji dia tidak menepati, dia mengkhianat. Apabila dia diamanah, diberi amanah, dikasih kepercayaan, dia berkhianat. Maka 3 tanda orang yang munafik. Maka jangan sampai di diri kita itu ada sifat munafik. Apabila berbicara, tepati sesuai omongan dengan ucapan, dengan perbuatan. Hati-hati, lidah ini kecil, bentuknya kecil, dia tidak bertulang, tetapi dia akan merangkai kata-kata yang begitu indah, betul, tapi isinya omong kosong saja. Kalau kepada diri sendiri sudah khianat, apalagi kepada orang lain. Maka kata Nabi, salamatul insan wa hifdzul lisan, selamatnya manusia itu selamat, yaitu manusia yang menjaga lidah. Maka dari hati naik ke otak, otak memerintahkan pada anggota tubuh, lidah yang berbicara, tangan yang mengambil, kaki yang berjalan, betul. Makanya kalau dikaitkan dengan Gurindam 2 pasal yang ketiga, Raja Ali Haji berpesan, jaga anggota tubuh yang 7. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita mata. Yang kedua, apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Telinga, yang kedua telinga. Yang ketiga, apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Yang keempat, apabila terpelihara tangan, daripada segala yang berat dan ringan. Yang kelima, apabila terpelihara perut, apabila perut terlalu kenyang, apabila perut terlalu penuh, kelola fi'il tiada selunuh. Yang keenam, peliharalah barang siapa yang apabila perut terlalu penuh, kalau fi'il tiada selunuh, anggota tengah hendaklah ingat, situlah banyak orang kehilangan semangat, hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Maka 7 anggota tubuh wajib dijaga dan pelihara. Maka lidah yang akan berbicara, jaga amanah itu, jangan sampai amanah itu rusak karena sifat dan sikap kita sendiri. Kepada diri dia berkhianat, apalagi kepada orang lain. Ini sangat dalam maknanya. Baik, yang kedua adalah yaitu kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Ini tajam kalimatnya ini. Kepada dirinya ia aniaya, dia menzalimi. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percayai. Ada tak orang merusak nama baiknya sendiri? Ada tak? Banyak. Menipu orang. Apa tu nak menilai diri sendiri?
dia mengambil hak orang lain, dia menipu, dia mengkhianati, betul? Maka kepada dirinya dia aniaya, orang itu jangan engkau percayai. Makanya kalau kita katakan Gerindra pasal yang ke 6, pasal yang ke-5, jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Itu Gerindra 12 pasal yang ke-5. Jadi menengok baik tak baik orang itu, nengok pada kelakuan. Insya Allah di masjid ini orang baik semua, insya Allah. Nampak dari kelakuannya, betul. Pak Adi, saya tengok sejak saya hadir di masjid ini beliau terus azan, Masya Allah. Azan beliau kamat luar biasa. Ini mesti ada kader-kader anak muda ni Pak Adi yang akan meneruskan pejuang Pak Adi nanti. Beliau sebagai orang tua kita, semangat luar biasa. Itu petanda orang baik, tengok dari kelakuan. Maka kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Oleh karena itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 107, wala tujadil 'anil ladzi yakhtanu anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri. Jadi kalau ada orang suka mengkhianati dirinya, merusak nama dirinya, dia berbuat tak baik, maka janganlah kamu membela orang tersebut. Ini kadang-kadang sudah berkhianat, sudah berdusta, sudah menyakiti hati orang, bela-bela mati-matian pula membela dia. Betul? Ini Al-Quran. Maka kata Allah, dan jangan kamu berdebat, jangan kamu bela orang-orang mengkhianati dirinya. Mana mengkhianati dirinya? Dia merusak dirinya dengan kelakuan dia sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Allah paling marah, Allah paling tidak suka dengan orang berkhianat. Maka kalau kepada dirinya dia berkhianat, orang itu jangan engkau percaya. Makanya salah satu syarat untuk memilih pemimpin adalah itu orang yang amanah. Dia akan menepati janji-janji, ucapannya dengan perbuatannya selaras, seiring, sama. Tapi kalau orang berkhianat, jangan engkau mati-matian untuk membela dia. Al-Quran surat An-Nisa ayat 107. Baik, berikutnya, lidah suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Ini maknanya yaitu perkataan yang suka membenarkan diri. Dia bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Suka membenarkan diri. Saya yang paling baik, saya yang paling kuat, saya yang paling, saya. Kalau kita bersoalan, kalau mempersoalkan terkait saya, Fir'aun saya Tuhan, akhirnya mati, betul? Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang mesti kita sombongkan. Yang sombong itu hanya Allah. Maka kalau hadis qudsi dikatakan, Al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku. Hadis qudsi dari Allah, tidak dalam Al-Quran, dari Allah tapi tidak dalam Al-Quran. Dari Allah asalnya, Nabi menyampaikan. Itu hadis qudsi. Dia kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, tidak dalam Al-Quran. Dari Allah datangnya sampai kepada Nabi. Nabi yang mengatakan, itu sebagai hadis qudsi. Maka kata Nabi, al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku. Tak boleh ngomong saya. Kalau enggak saya, enggak bangun masjid ini. Kalau enggak karena saya, enggak mungkin masjid indah megah seperti ini. Kalau enggak karena saya, aku enggak boleh itu. Yang lebih parah lagi, yang suka membenarkan perkataannya, yang suka membenarkan diri.
dia merasa benar, dia merasa, ini tak boleh. Maka kalau ada sifat seperti ini jauhi. Maka ini pesan Gurindam 12. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sadida, benar. Maka perkataan benar, perkataan jujur, itulah tanda daripada orang yang mulia, orang yang baik. Maka kalau orang membenarkan dirinya, ini tak boleh. Yang dianjurkan adalah perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Berbicara baik, berbicara benar, itu dapat memperbaiki diri dan dapat pula mengampuni segala silap dan dosa. Bait berikutnya, pasal ke-8. Daripada memuji diri, hendaklah sabar biar daripada orang datang khabar. Ada orang memang suka memuji diri sendiri. Ada tak orang suka memuji diri sendiri? Maka makna dari Gurindam 12 pasal 8 ini, kata Raja Ali Haji, daripada memuji diri hendaklah sabar biar daripada orang datangnya kabar. Memuji diri itu biar datang dari orang lain, itu maknanya. Ini kadang-kadang memuji diri sendiri. Biarlah apa yang diperbuat yang baik-baik, biarlah orang yang memuji sendiri. Jangan kita pula yang memuji. Ustaz Satrio, saya semuanya. Biarlah orang yang memberikan pujian itu, betul. Tapi kalau saya boleh memuji Pak Edi, bukan dari beliau, saya memuji beliau. Karena setiap kajian-kajian di Masjid Al-Uswa, Masjid Zulfirdaus, apalagi di masjid kita ini, ada rekamannya semua. Nanti akan dipotong-potong video pendek, akan di-share, nanti didengar orang, bisa diamalkan, mengalir pahala. Ini baik sekali. Kalau bisa nanti lebih banyak lahir Pak Edi yang lain seperti beliau, insyaAllah. Amin. Jadi potong-potong ceramah itu kita share kemana-mana, walaupun tak hadir kajian subuh, tapi bisa mengikuti channel beliau, betul. Oleh karena itu, memuji diri hindari, biarlah datang pujian itu daripada orang lain. Saya safari subuh tiap hari, datang kawan bilang, luar biasa Satrio ni, safari subuh tiap hari. Kata kawan, saya menyampaikan aja, saya menganggap biasa saja, karena ada rutinitas, sudah hari-hari kita menganggap biasanya saja. Tapi kawan yang menengok kita luar biasa katanya. Bukan luar biasa, saya bilang, biasa di luar, saya bilang. Alhamdulillah sudah masuk putaran 302. Berikutnya, orang yang suka menampakkan jasa setengah daripada syirik mengaku kuasa. Ada orang suka menampakkan jasa. Itu sama dengan memuji di sini tadi. Kalau jasa dia, karena dia menampakkan jasa. Ini bagian daripada riya. Oleh karena itu pentingnya sifat tawadu. Apa itu tawadu? Sifat tunduk. Pakailah ilmu padi, semakin tinggi ilmunya maka semakin merunduk, semakin berisi maka semakin tunduk. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Jadi Pak Ustaz, setiap baik-baik Gurindam tu ada Al-Qurannya. Memang dari Al-Quran sumbernya, memang dari wahyu, dan juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Gurindam 12 tidak hanya sekedar syair, tetapi sumbernya adalah Al-Quran. Kalau kita membuat syair mungkin bisa Pak Edi, betul? Kita buat syair, kita buat sastra, bisa. Tetapi ini Raja Ali Haji membuat Gurindam 12 ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makanya dalam buku kita ini, harmonisasi Gurindam 12 ini, ada Gurindamnya, ada Al-Qurannya dan ada hadisnya, setiap baik-baiknya ada. Makanya kita sampaikan di sini, ada baiknya, ada pula Al-Quran dan hadisnya. Dan juga boleh mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Itu berisi tentang adab, tentang akhlak. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'maru wa a'ridu anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka orang yang suka menampakkan jasa setengah daripada syirik mengaku kuasa. Orang mengaku jasanya, karenanya jasanya itu bagian daripada setengah daripada syirik. Mana hadisnya? Nih. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Nah, maka kalau niatnya sudah riya, kalau niatnya sudah membanggakan, maka niat itu menjadi penentu. Maka niat perbarui, niat luruskan lillahi ta'ala. Jangan sampai menampakkan jasa. Kejahatan diri disembunyikan, kebajikan diri didiamkan. Apa maknanya? Kejahatan diri disembunyikan, jangan nampakkan kejahatan. Kebaikan diri didiamkan, kebaikan jangan dinampakkan, tapi kebaikan didiamkan. Nah, ini kalau kita berbuat baik, diamkan. Kalau berbuat tak baik, kalau berbuat kejahatan, jangan diombar di mana-mana, jangan disebut di mana-mana, sembunyikan. Cukuplah Allah yang tahu. Dengan kesalahan, kesilapan didiamkan itu Allah mengampuni. Ini orang sekarang bangga berbuat jahat Pak ini. Dengan bangganya dia berbuat jahat. Udah 5 orang saya bunuh. Bangga bukan main. Jangan macam-macam dengan saya ya. Dah 10 orang saya bunuh, dah 10 hari, dah 10 kali saya masuk penjara. Masuk penjara bolak-balik udah biasa bagi saya. Bangga dia. Ada tak? Ternyata tak boleh. Kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diri diamkan. Sedekah 10 juta, diam ajalah. Ini sedekah 1.000 rupiah tak ditulis namanya, heboh dia. Apa maknanya Pak Ustaz? Kalau berbuat jahat, diamkan saja, biar Allah aja yang tahu. Kalau berbuat baik, diamkan. Mana ayatnya Pak Ustaz? Nih ayatnya, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya allazina amanu jatanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak prasangka buruk. Berprasangka buruk itu ada dosa. Berprasangkanya dosa, apalagi menampakkan perbuatan tak baik. Wala yaghtab ba'da, dan janganlah kamu menggibah, dan janganlah kamu bergunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu, apakah kamu senang, kamu cinta memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentulah menjijikkan. Ini dalilnya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Terakhir, keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Aib orang jangan dibuka, aib diri hendaklah dirasa, hendaklah sangka, hendaklah tahu.
Ini karangan terbalik Pak De. Aib orang lain nampak, aib diri tak nampak. Pepatah lama mengatakan debu di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kesalahan orang kecil nampak, kesalahan dia tak nampak. Makanya kalau kita menunjuk orang, banyak ke orang atau ke kita? Ustaz satu yang menunjuk Pak De, banyak ke saya nih. 2 ke Pak De, 3 ke saya. Telunjuk ibu jari, 2 Pak De, saya 3. Kelingking, jari manis, tengah, 3 ke saya, 2 Pak De. Ternyata kalau kita menunjuk orang, banyak ke kita, betul. Kalau kita buka aib orang, ternyata kesalahan kita banyak. Makanya kata beliau, keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Maka Nabi berpesan, kata Nabi, menengok kekurangan diri, menengok kesalahan diri, menengok kekurang diri. Ada dalam hadis dikatakan, sitatu asyatu bitul amal, ada 6 yang akan menghancurkan merusak pahala amal ibadah. Yang pertama adalah itu orang yang terlalu sibuk mencari aib orang lain. Orang terlalu sibuk mencari aib orang lain, pagi, siang, sore, malam mengorek-ngorek aib orang lain. Latar belakang sifat dengki, sifat iri, sifat hasad. Tujuannya supaya jatuh nama baik orang di tengah masyarakat, supaya rusak nama baik orang. Habis harinya pagi, siang, sore, malam mengorek-ngorek aib orang lain. Maka kata Nabi, man satara musliman satara fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang tutup aib saudaranya, Allah menutup aibnya ya di dunia sampai kepada akhirat. Maka sangkalah kepada aib diri kita, lebih banyak menengok aib kekurang diri kita, dan jangan dibuka aib orang lain. Ada pertanyaan? Ini tak perlu lama-lama kita Pak De. Nanti Jumat lagi malam di RRI jam 8 insyaAllah. Ada pertanyaan? Ini poin-poinnya saja, poin-poinnya, inti-intinya saja. Dari bait demi bait, pasal 8 Gurindam 12, makarya Raja Ali Haji. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu bagi kita semua insyaAllah. Amin. Saya tidaklah pakar di sini, cuma saya belajar di sini Pak Edi. Karena kita sering menyampaikan ceramah, kita sampaikan Gurindam 12, ya kita kaitkanlah Gurindam dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak kita yang pelajari, siapa lagi? Betul. Maka tidak banyak yang membahas Gurindam 12 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak, kita tutup dengan bacaan doa aziniyah wa kuluniyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي Muhammad. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.